Kita lanjutkan cerita antara Bu Mengjun dengan Yixiang. Setelah konflik yang terjadi antara Bu Mengjun dengan Yixiang, ternyata masih ada konflik lain, yaitu Ibu Yixiang mendapatkan surat dari tanpa nama mengatakan bahwa Ibu Mengjun melaporkan kelakuan Yixiang kepada kepala sekolahnya. Otomatis ibunya Yixiang tidak menerima apa yang telah dia baca, sehingga dia pun ingin segera menemui Bu Mengjun untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya telah terjadi. Ibu Yixiang pun bertemu dengan Bu Mengjun. Dia pun langsung menanyakan atas apa yang telah dia terima tentang surat tersebut, yaitu di sana Bu Mengjun disangka telah mengadukan perbuatan Yixiang kepada kepala sekolah. Akan tetapi setelah Bu Mengjun melihat isi surat yang diberikan oleh ibunya Yixiang, Bu Mengjun pun sama sekali tidak mengetahui tentang hal tersebut. Setelah bertemu dengan ibunya Yixiang, Bu Mengjun pun kembali ke ruangannya. Di sana sudah ada Pak Li. Saat Bu Mengjun duduk sendiri, Pak Li pun menghampirinya dan bertanya kepada Bu Mengjun apa yang telah dibicarakan oleh ibunya Yixiang kepada Bu Mengjun. Bu Mengjun pun mengatakan bahwa Ibu Yixiang mencurigai dirinya telah membuat surat pengaduan kepada kepala sekolah tentang Yixiang. Bu Mengjun pun berkata bahwa wajar baginya untuk mencurigai Bu Mengjun dikarenakan ibunya Yixiang sama sekali tidak menyukainya. Akan tetapi tanggapan dari Pak Li pun berbeda. Dia mengatakan wajar saja, mungkin saja ada orang lain yang melakukannya, dikarenakan di sekolah tersebut ternyata banyak orang yang tidak menyukai ibunya Yixiang. Sementara di tempat lain, Yuxin dibawa oleh ibunya Karen dan dikenalkan kepada orang tua wali yang lainnya untuk menjadi guru les anak-anak mereka. Tujuan dari ibunya Karen adalah untuk membuat anak-anak mereka lebih unggul dari Yixiang. Ini dikarenakan ibunya Karen tidak menyukai ibu Yixiang. Kembali lagi ke cerita Bu Mengjun bersama Pak Li. Pak Li pun mengatakan kepada Bu Mengjun bahwa dia mendapatkan tugas dari kepala sekolah untuk menyelidiki siapa yang mengirim surat tersebut. Karena ternyata surat itu dikirim dari alamat sekolahnya sendiri. Pak Li mengatakan kepada Bu Mengjun bahwa dia akan menyelidiki kasus ini. Dia tidak ingin sampai Bu Mengjun mendapat fitnah dari ibunya Yixiang. Malam pun tiba dan Bu Mengjun sudah sampai ke rumahnya. Saat Bu Mengjun sudah berada di kamarnya dan bersiap untuk tidur, dia merasa bahwa ada orang lain di rumahnya itu. Sampai akhirnya Bu Mengjun keluar dari kamar untuk memastikannya. Bu Mengjun pun melihat-lihat di dalam rumahnya. Ada rasa takut dalam dirinya sampai Bu Mengjun langsung mengunci pintu rumah. Singkat cerita, di keesokan harinya saat Bu Mengjun datang ke sekolah, di atas mejanya Bu Mengjun sudah melihat ada bungkusan hadiah. Bu Mengjun pun membuka bungkusan tersebut. Ternyata di dalamnya adalah buket bunga mawar berwarna biru. Pak Li pun menghampiri Bu Mengjun dan mengatakan bahwa buket bunga tersebut adalah hadiah dari dirinya untuk Bu Mengjun. Akan tetapi Bu Mengjun mengatakan kepada Pak Li bahwa dirinya tidak sedang berulang tahun. Pak Li pun mengatakan tidak hanya sedang ulang tahun, dirinya memberikan bunga kepada Bu Mengjun. Pak Li pun meninggalkan Bu Mengjun bersama hadiah bunga dari dirinya. Setelah Pak Li meninggalkan dirinya, Bu Mengjun pun langsung membuka arti dari bunga yang diberikan oleh Pak Li. Ternyata arti bunga tersebut adalah ungkapan sepenuh hati suka Pak Li kepada Bu Mengjun. Bu Mengjun pun mengejar Pak Li dan dia berkata kepada Pak Li seharusnya Pak Li jangan lagi memberikan apa-apa untuk Bu Mengjun. Pak Li pun mengatakan kenapa tidak, karena dia ingin membuktikan segala sesuatu yang dia ungkapkan kepada Bu Mengjun bahwa dirinya sangat menyukai Bu Mengjun. Selain itu, Pak Li pun mengatakan kepada Bu Mengjun dia sangat khawatir akan surat rahasia yang diterima dan dituduhkan kepada Bu Mengjun. Dia akan berusaha untuk melindungi Bu Mengjun. Dengan berani juga Pak Li mengatakan kepada Bu Mengjun, walaupun dirinya terus ditolak oleh Bu Mengjun, dia akan terus mengejar Bu Mengjun sampai Bu Mengjun bisa menerima ungkapan isi hati dari Pak Li. Mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Li, Bu Mengjun hanya terdiam saja. Dia pun meninggalkan Pak Li. Akan tetapi saat dia akan meninggalkan Pak Li malah mencegahnya dan menariknya kembali.
Ternyata Pali membawa sesuatu yang ada di atas kepala Bu Mengjun. Pada saat itu tak terduga hal tersebut dilihat langsung oleh Yi Xiang. Melihat hal tersebut, Yi Xiang pun begitu kecewa. Yi Xiang tidak berkata apa-apa lagi dan langsung meninggalkan mereka berdua. Saat jam istirahat di kantin, Yusin pun mendekati Bu Mengjun. Dia mengatakan kepada Bu Mengjun, bagus sekali apa yang dilakukan oleh Bu Mengjun terhadap Yi Xiang. Dia begitu menyakiti hati Yi Xiang, padahal Yi Xiang masih menyukai dirinya. Selain itu, Yusin pun mengatakan kepada Bu Mengjun apabila Yi Xiang hanya menjadi alat untuk balas dendam antara dirinya bersama ibunya Yi Xiang. Tanpa diduga, pada saat itu pun Yusin memperlihatkan foto kebersamaan ayahnya Bu Mengjun bersama ibunya Yi Xiang. Melihat hal tersebut, Bu Mengjun pun bertanya kepada Yusin kenapa Yusin bisa mendapatkannya. Yusin pun mengatakan bahwa foto-foto tersebut sudah tersebar di internet, dan dia malah bertanya kepada Bu Mengjun apa hubungan antara ibunya Yi Xiang dengan ayahnya Bu Mengjun. Bu Mengjun masih memperlihatkan sikap tenangnya di hadapan Yusin. Dia tidak menanggapinya dan malah pergi meninggalkan Yusin. Padahal sebenarnya hatinya begitu cemas atas apa yang dikatakan oleh Yusin kepada dirinya. Seluruh murid disuruh untuk berkumpul di aula oleh pihak sekolah. Akan tetapi Yusin malah pergi sendiri ke sebuah ruangan. Ternyata ruangan tersebut adalah ruangan dari kepala sekolah. Sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh Yusin di ruangan tersebut? Dia langsung membuka monitor yang ada di meja itu. Saat Yusin sedang terfokus untuk membuka kata sandi pada monitor tersebut, dia melihat ada orang yang akan masuk ke ruangan itu, sehingga Yusin langsung saja sembunyi ke bawah meja. Yusin begitu ketakutan mendengar ada suara langkah yang mendekatinya. Ternyata orang tersebut adalah Yi Xiang. Mereka pun saling menanyakan alasan mereka berada di sana. Yi Xiang pun mengatakan kepada Yusin bahwa dirinya telah melihat Yusin memisahkan diri dari teman-temannya yang lain dan pergi ke ruangan tersebut. Jadi Yi Xiang berinisiatif untuk mengikuti Yusin, dan Yusin pun tidak menjawab apa yang akan dia lakukan di sana. Yusin malah terus mengutak-ngatik kata sandi karena dia ingin masuk untuk melihat isi dari monitor yang ada di sana. Karena sekarang dia hanya memiliki kesempatan sekali lagi untuk bisa membuka kata sandi tersebut. Dan akhirnya Yi Xiang pun membantunya. Yi Xiang mengetahui kata sandi untuk mengetahui isi dari monitor itu. Setelah Yusin bisa membukanya, mereka pun membaca isi dari apa yang Yusin tuju. Setelah itu Yi Xiang malah tersenyum dan meninggalkan Yusin. Sementara itu Yusin masih berada di ruangan itu. Dia terus berusaha memanfaatkan waktunya untuk memindah-mindahkan data dari monitor tersebut ke perangkat miliknya. Setelah meninggalkan Yusin sendiri, Yi Xiang pun bergabung dengan teman-temannya yang lain di aula untuk mendengarkan pengarahan dari pihak sekolah. Pada saat sedang bergabung dengan teman-temannya, Yi Xiang malah memperhatikan Bu Mengjun secara diam-diam. Dia malah terus melirik ke arah Bu Mengjun sambil senyum-senyum sendiri. Entah apa yang ada di pikiran Yi Xiang. Saat pulang sekolah, Bu Mengjun pun merasa ada yang sedang mengikutinya. Jadi dia siap-siap untuk mempertahankan dirinya. Pada saat itu Bu Mengjun langsung membalikkan badannya dan menyemprotkan sesuatu ke orang tersebut. Ternyata orang itu adalah Yi Xiang. Melihat bahwa yang disemprotnya adalah Yi Xiang, Bu Mengjun pun langsung meyakinkan dirinya kalau Yi Xiang tidak apa-apa. Akan tetapi Yi Xiang sedikit berakting bahwa dia merasa sakit. Akan tetapi tak lama dari itu Yi Xiang malah tersenyum. Yi Xiang mengatakan kepada Bu Mengjun bahwa sebenarnya Bu Mengjun tidak usah berpura-pura lagi bahwa dirinya telah mengacuhkan Yi Xiang. Padahal sebenarnya dia masih peduli kepada Yi Xiang. Namun Bu Mengjun terus menolaknya dengan mengatakan bahwa dia sebenarnya selalu mencampakkan Yi Xiang. Akan tetapi Yi Xiang mengatakan kepada Bu Mengjun dia mengetahui alasan Bu Mengjun terus menjauhi dirinya, yaitu dikarenakan ada surat yang memojokkan Yi Xiang.
Jadi Bu Mengjun pun berusaha untuk menghindari Yixiang karena dia ingin melindungi Yixiang. Begitu pemikiran Yixiang terhadap Bu Mengjun dikarenakan ternyata apa yang dilihatnya di ruangan bersama Yusin adalah surat misterius yang memojokkan dirinya. Namun Bu Mengjun tidak membenarkan apa yang dikatakan oleh Yixiang kepadanya. Dia malah pergi meninggalkan Yixiang sambil berkata dia jangan terus mengikuti Bu Mengjun. Akan tetapi perkataan Bu Mengjun pun tidak didengarkan oleh Yixiang. Dia terus mengikutinya sambil mengatakan dia akan terus mengikuti Bu Mengjun dikarenakan dia sangat merindukan Bu Mengjun. Akan tetapi Bu Mengjun terus saja menolak Yixiang. Tapi Yixiang juga terus saja memaksa Bu Mengjun untuk menerimanya kembali bersama Yixiang. Dikarenakan Yixiang terus saja pada pendiriannya untuk terus bersama Bu Mengjun, akhirnya Bu Mengjun mengatakan kepada Yixiang alasan bahwa dia terus menjauhi Yixiang adalah dikarenakan Yixiang adalah putra dari ayahnya. Jadi mereka kakak beradik. Begitu kata Bu Mengjun kepada Yixiang. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bu Mengjun kepadanya bahwa mereka kakak beradik, Yixiang pun tidak percaya. Dia langsung terdiam begitu saja dan mengatakan kepada Bu Mengjun bahwa Bu Mengjun telah membohonginya. Bu Mengjun pun mengatakan kepada Yixiang bahwa dirinya juga berharap bahwa itu semua tidak benar. Saat Bu Mengjun akan mencoba lagi menjelaskan kepada Yixiang, Yixiang sudah tidak mau mendengarkan apapun itu dari Bu Mengjun. Dia merasa kecewa dan tidak percaya akan apa yang dikatakannya. Yixiang pun pergi berlari meninggalkan Bu Mengjun dengan kekecewaannya. Tak disangka ternyata Yixiang malah mengalami kecelakaan. Bu Mengjun begitu terkejut dan langsung menghampiri Yixiang. Begitu terkejutnya Bu Mengjun melihat keadaan Yixiang yang sudah tidak sadarkan diri di hadapannya. Bu Mengjun terus berusaha untuk membangunkan Yixiang dengan begitu cemasnya. Dengan perasaannya yang cemas dan sedih, Bu Mengjun terus membangunkan Yixiang. Dia pun berkata kepada Yixiang dia tidak peduli dengan hubungan Yixiang dengan dirinya yang kakak beradik. Yang penting Yixiang bisa bangun kembali. Bu Mengjun akan menerima Yixiang untuk bersamanya lagi. Saat itu juga Yixiang langsung tersadar. Dia memberikan respon kepada Bu Mengjun. Begitu senangnya Bu Mengjun sampai dia pun memeluk Yixiang. Apa yang akan terjadi selanjutnya pada hubungan Bu Mengjun bersama Yixiang?